Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, dimana kalau kita menanam, baik itu tanaman pangan, tanaman kayu dan sebagainya, ataupun tanaman-tanaman lain, itu membutuhkan nutrisi yang seimbang sehingga tanaman kita akan hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat, dan tentunya tumbuh subur. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara meracik, yaitu racikan super dahsyat untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita dan juga membungakan dan membuahkan tanaman-tanaman kita, sehingga kita tidak perlu membeli pupuk lagi, yaitu pupuk-pupuk pabrikan yang sangat mahal dan tentunya sangat jarang di pasaran. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mengaplikasikannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, penasaran? Untuk itu kita masuk ke Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Kita siapkan bahan, yaitu sisa dapur. Ini adalah sisa kubis. Nah, ini kubis atau daun kol. Ini sering kita gunakan untuk setiap masakan, baik itu sop ataupun tumis. Nah, untuk kali ini kita ambil bonggolnya yang tidak dipakai dan dibuang oleh istri atau ibu kita. Nah, kita potong-potong seperti ini kecil-kecil agar nanti bisa dimasukkan ke dalam wadah, dan juga nanti sari-sarinya bisa dicampur dengan yang lain, karena kita harus memotong kecil-kecil seperti ini. Nah, kita akan aduk-aduk atau kita campur dengan bahan-bahan nantinya, yaitu bahan-bahan yang lain yang tentunya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Seperti ini kita potong-potong kecil. Jadi kubisnya kita gunakan yaitu seukuran 1 genggaman. Jadi sekitar 1 genggaman seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, atau ada botol, atau bisa menggunakan ember yang ada tutupnya. Nah, seperti ini, di mana kubis mengandung beberapa unsur hara penting untuk tanaman, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, kubis juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang dapat memberi manfaat bagi tanaman. Jadi jangan ragu untuk menggunakan sisa kubis seperti ini atau sisa dapur seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan bahan aktif, yaitu kita gunakan pil. Nah, ini pil sakit kepala atau bodrek. Ini juga sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, juga membuat tanaman kita tuh sehat. Nah, kita cukup mengambil 1 biji saja atau 1 pil saja. Jadi sangat mudah, praktis. Bahkan pil-pil yang sudah kedaluarsa atau expired bisa digunakan. Nah, seperti ini. Kita ambil 1 biji seperti ini. Ini kandungannya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita dan menghindarkan tanaman kita dari stres. Nah, karena ada di dalamnya juga terdapat paracetamol. Nah, kita tumbuk. Bagi konco-konco yang ingin mencoba, silahkan dicoba resep ini, siapa tahu bermanfaat dan menjadikan tanaman-tanaman konco-konco di luar sana semakin subur, semakin sehat, dan tentunya akan menghasilkan bunga dan buah yang lebat. Nah, kita tumbuk-tumbuk seperti ini agar mudah tercampur. Adapun manfaat bodrek, yaitu melindungi tanaman dari kerusakan, merangsang pertumbuhan tanaman, meredakan stres pada tanaman, meningkatkan produksi bunga dan buah.
dan menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan. Jadi sering ini sudah dicoba bagi tanaman tahunan seperti mangga, durian, ataupun tanaman-tanaman kecil seperti cabai, terong, tomat. Jadi bisa diaplikasikan dan ternyata sangat ampuh untuk menghindarkan tanaman kita dari semua hama dan penyakit dan juga menyuburkannya kembali. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu air hujan. Jika tidak ada air hujan, maka gunakanlah air kolam atau air biasa. Tapi kelebihan dari air hujan yaitu mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, magnesium, kalium. Nitrogen dalam bentuk nitrat sangat mudah diserap oleh tanaman dan penting untuk pertumbuhan daun yang sehat dan proses fotosintesis. Air hujan juga memiliki pH yang sedikit asam, sekitar 5,5, yang ideal untuk sebagian besar tanaman. Jadi rata-rata tanaman idealnya 5,5 pH-nya. Jadi ini sangat bagus kalau makanya ketika kita ada hujan maka tanaman kita akan tumbuh subur. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu MSG atau micin. MSG atau micin. Nah, ini kita gunakan seperti ini. Kita ambil 2 sendok makan, di mana MSG atau micin atau monosodium glutamat merujuk ke laman Vermeet. Micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Ini karena terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi terdapat pada micin yang menutrisi tanaman-tanaman kita. Manfaat micin secara khusus yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, dan membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, saya ulangi untuk bahan-bahannya yaitu tadi kopis yaitu 1 genggam. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu E4. E4 ini sebagai biang mikroorganisme. Jika tidak ada bisa digunakan terasi atau Yakult. Kita gunakan sebanyak 1 tutup botol dari EM4 tersebut. Nah, kita aduk-aduk lagi. Saya ulangi bahan-bahan pertama yaitu kopis 1 genggam, Botrek 1 butir, air hujan sebanyak 1 liter, micin atau MSG 2 sendok makan, dan E4 sebanyak 1 tutup botol. Ini sangat kompleks dan bahan-bahannya sangat mudah didapat karena sudah ada di rumah-rumah kita atau di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan molase. Nah, molase atau tetes tebu ini sangat murah di tempat saya itu 1,5 liter cuman 12.000. Dipakai untuk berkali-kali. Kita gunakan untuk racikan ini yaitu sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Jika tidak ada bisa menggunakan gula pasir sebanyak 1 sendok makan atau gula jawa sebanyak 2 kali 1 cm. Nah, kita aduk-aduk. Ini berfungsi sebagai pembangun atau makanan bagi mikroorganisme yang ada di dalam EM4 tersebut biar hidup dan tentunya akan mengurai bahan-bahan tadi. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang positif sehingga channel ini semakin berkembang, dan juga pencet notifikasinya atau loncengnya. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan botol yang sudah terisi tadi itu kopis atau daun kol tadi. Lalu kita masukkan racikan yang sudah dicampur tadi ke dalam botol sehingga akan menyatu bahan-bahan tersebut dan akhirnya akan menjadi pupuk perangsang yang super dahsyat sehingga tanaman kita akan berbunga dan berbuah lebat seperti ini.
Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Ini sudah menjadi racikan super dahsyat. Lalu kita proses fermentasi dengan cara didiamkan di tempat teduh selama 15 hari. Nah, setelah itu cara pengaplikasiannya yaitu dicampur dengan air bersih 1:15, lalu dikocorkan ke tanaman seperti cabai, terong, tomat. Kita beri 150 cc per tanaman. Dan jika tanaman besar seperti mangga, durian, maka gunakanlah 1 liter per tanaman. Jadi ingat, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:15. Jadi kalau racikan ini 1 gelas, maka dicampur dengan air 15 gelas air bersih. Dan berikanlah 10 hari sekali sehingga tanaman kita akan berbunga dan berbuah lebat. Nah, demikianlah konco-konco tani dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.